Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astagfirul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu babul maqulun nasi dakhilun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, lurus kepada Al-Mukarram Abah Aib yang senantiasa mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT mendapat ketabahan, keberkahan, kesabaran, menjadi orang yang bertakwa. Amin. Juga kepada Imam Kiram Al-Mukarram dalam hal ini pimpinan kita dari perusahaan Universitas terus Indonesia Bekasi, dan hal ini sudah niat dari perusahaan di sini untuk mewakili semua perusahaan terus Indonesia, dalam ini Bapak Purwanto SH Langit dari wakil perusahaan sebagai manajemen, juga kepada Mukarram Bapak Subianto Ketua Serikat juga sebagai Bidang, juga Bapak Ridwan sebagai Komandan TNI yang menguasai pabrik gas Indonesia, ini Bapak Ridwan, Bapak Jamal sebagai mekanik dan listrik, Pak Jamal, terus Bapak Payo sebagai supir yang membawa ke sini dari Setak terus Indonesia. Juga yang kami hormati kepada Akhinatul Rom, teman karib Bapak Amil, yang kita doakan mudah-mudahan mendapat ketahanan kesabaran. Amin. Menjadi pelajar kita sekalian, mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Ta'ala dan untuk motivasi, karena orang tua ini jadi mungkin bisa sadari bahwa ini adalah termasuk awal kita melewati, besok juga kita akan sedang seperti ini. Yang saya sampaikan hadirin, kedatangan kita sekalian serombongan dari Des Indonesia ke sini adalah takziah. Apa arti takziah? Menghibur, membahagiakan, menyenangkan yang tadinya galau, tadinya sedih, dihibur dengan takziah. Itu disarankan. Jadi supaya yang ditinggalkan musibah mudah-mudahan diberikan panjang umur, umur satu walafiat, amin. Juga keluarganya, anak cucunya semuanya, mudah-mudahan mendapat ketabahan, kesabaran, diberikan panjang umur, sehat walafiat, juga diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan yang ini saya pesan, bukan saya menggurui, jika saya sok tahu, cuma pesan saya untuk keluarga apa. Jadi ada sesuatu yang namanya musibah, apa yang kita dibawa adalah cuma amal, ya. Amal baik, amal yang di dunia apa, harta benda dan anak cucu termasuk amal adalah titipan Allah SWT. Jadi tidak ada lain yang dibawa, cuma dibawa besok adalah cuma 3: amal soleh, sedekah jariah, dan anak-anak yang soleh. Ini termasuk adalah titipan Allah SWT, termasuk anak soleh. Yang saya sampaikan, kita harus rasa sedih dan rasa peduli kepada orang tua sudah meninggal, tentunya itu sebagai anak yang soleh, dan saya harus berdoa
Di dalam ini saya sampaikan, mungkin jarang di sini mengatakan atau menyampaikan hadis yang kaitannya dengan orang tua. Kalau orang sudah meninggal sebelum meninggal 40 hari, dalam kaul mengatakan 41 sudah dikasih aba-aba. Dikasih aba-aba itu ada tanda-tanda yang tersendiri yang tidak dijangkau dengan akal kita. Artinya lain, ada perilaku yang lain, cuman kita nggak mengetahui bahwa itu sudah dia kasih aba-aba, dikasih tahu oleh malaikat. 41 hari sudah beda. Bahkan pun dalam kaul mengatakan 41 hari itu sudah dihukumi jenazah majid. Maka pas ambil nelpon jangan ditinggal, saya bilang gitu. Tanda-tanya gimana? Setidaknya orang yang sudah takdir Allah yang tidak bisa diunduh, ya kan, tidak bisa diumpetin adalah satu, jasadnya agak lengkut, lemes dan ajib, agak lengket. Itu udah tanda-tanda. Gak lama, paling 2 hari 3 hari, sehari pun bisa terjadi. Saya bilang sama Allah jangan ditinggal, terus saya baca. Alhamdulillah dari sana saya pantau, alhamdulillah sampai meninggal kayaknya dibacakan Al-Quran ya. Nah, ini termasuk amal soleh. Besok dia bisa menerangi di kuburan, di makam nih, di kuburan adalah termasuk bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh anaknya. Pas saat sakaratul maut, dia malaikat sudah datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi laula akhrotani ila ajalin qarib fasadaqtu wa kunna sholihin." Beliau almarhumah Ibu Zainab Zubaidah itu sudah di kanan kiri telinga, bahkan pun di lingkungan sudah diam, itu sudah dikunci. Kenapa mau akhir hayat ya itu juga bisa bilang itu udah dikunci, udah di situ malaikat. Saya bilang makanya jangan ditinggal, itu rebutan. Orang yang mau meninggal itu rebutan apa? Kalau kita nggak pinter-pinter, maka gunanya anak soleh membaca Al-Quran dan menyebut kalimat Allah, itu rebutan. Kalau si Ibu Zainab Zubaidah, Ibu Zubaidah itu sudah diam, itu udah siap-siap rebutan. Artinya gimana? Kalau kita nggak membacking kanan kiri menyebut kalimat Allah, itu makanya terang setan. Maka kadang-kadang orang meninggal ngelak, tapi makan. Itu bukan dia, itu sengaja dia mau memancing biar dia cepat meninggal. Kalau orang sudah nggak kuat dikasih makan minum nggak kuat, nafasnya tersumbat, akhirnya meninggal. Itu namanya rebutan. Itu dikerumuni sebangsa makhluk halus namanya setan, jin. Itu pada rebutan. Bagaimana si Ibu Zubaidah ini? Ikut saya. Kalau memang lebih kuat keluarganya baca Al-Quran, maka itu husnul khotim, ditungguin oleh saudara. Terus setan itu takut kepada bacaan tersebut. Tapi kalau seandainya nggak ada sama sekali dalil, itu setan deketin dan menarik. Bagaimana si orang ini, almarhum ini, ikut saya gitu rebutan. Ilaika, ikut saya, rebutan be. Maka penting sekali kalau ada orang meninggal ditungguin saudaranya dibaca Al-Quran, supaya setan yang mau menarik ikut dia biar supaya terjerumus. Jadi meninggalnya termasuk bukan husnul khotimah, yaitu karena tarik-tarikan, ikut saya. Karena apa? Sudah ada kata-kata setan itu di surga pas berantem, pas Kanjeng Nabi Adam dimasukkan surga, setan nggak terima, nantang pada Allah sampai begini. Boleh silakan, kalau memang bisa silakan, umat Rasulullah SAW, hamba Allah, silakan. Kalau memang kuat ditarik ke setan, ikut setan. Jadi akhirnya masuk neraka. Tapi kalau seandainya anaknya soleh dan solehah membaca Al-Quran, berdoa dan bahkan rangkaiannya sebagai dosa, tahlil segala macam, itu sangat husnul khotimah. Karena apa? Kalau itu si almarhum sudah dibacakan, maka setan minggir, kalah. Nah,
yang dicari adalah protes kepada Allah. Si ibu ini protes kepada Allah. Seandainya nih ibu, ya protes. Laula akhrotani ila ajalin qorib. Ya Allah, kasih kesempatan saya hidup. Walaupun itu udah dikunci. 3 hari, 2 hari sudah dikunci. Bahkan 40 hari sudah dikunci. Kalau memang 40 hari dikunci masih belum, berarti masih ada kesempatan untuk bicara. Kalau 2 hari 3 hari sudah nggak bisa, udah dikunci, itu udah nggak nerima apa-apa, nggak bisa ngomong, dengar tapi nggak bisa ngomong, dari kunci. Apakah masih menerima amal soleh? Masih. Bahkan pun sudah di kuburan masih menerima amal soleh, ditalkin itu pelajaran masih menerima. Nah, setelah itu protes kepada Allah, kasih kesempatan saya untuk hidup sedetik, 2 detik, pas saat sakaratul maut. Itu tujuannya apa? Fa asoddaqo wa aku minasolihin. Aku akan bersedekah dan aku berbuat soleh. Itu cita-cita si almarhum, kepengen hidup lagi, berbuat sedekah dan beramal soleh. Paham ya? Ini orang yang sangat mau. Saya terangkan. Nah, kaitannya dengan keluarga, suatu kaul mengatakan, ya, ada diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, penting sekali ini, jarang dilakukan hadis ini dan amalan ini, ya. Dari kitab Jazariyah, Ibnu Hajar mengatakan, ruwiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kanjeng Nabi pun bersabda, la ya'ti ngalal mayiti asyaddu minal lailatil ula farhamu bis sodaqah mayyamutu famalam yajid fal yusolli rakaataini. Nih, bagi si keluarga, kalau memang benar-benar kasihan sama almarhum ibu, ya, ini ada kaitannya dengan hadis yang mengatakan layak tinggal mayit, tidak akan datang kepada malaikat si mayit itu, ibunya, asyaddu minal lailatil ula farham, siksa pertanyaan, ya kan, itu yang paling berat adalah minal lailatil ula farham, malam pertama setelah dikubur. Pertanyaan, siksa itu yang paling berat adalah malam pertama setelah dikubur. Bapak ibu ditinggal 7 langkah, langsung ditanya, dibangunkan. Kaget dia, aku di mana? Dihidupkan kembali rohnya, seperti jasad hidup. Wah, aku ada dosanya, aku nyundul yang landang, cuma rumahnya segini. Itu rasa. Kalau kita kan nggak tahu. Kalau tahu ya besok kalau udah meninggal. Ini ya Bang. Jadi keterangannya adalah siksa pertanyaan paling berat adalah malam pertama setelah dikubur. Berarti kapan? Nanti ya Bang. Nanti. Teruskan dalam ayat lain. Hadis mengatakan bisodakoh. Sedekahlah. Kalau memang benar-benar kasihan kepada beliau, sedekah. Apa sedekah, terserah apa aja. Saya miskin gak punya, sedekah. Walaupun air segini, sedekah. Yang apa diberikan kepada orang-orang saudara itu adalah pahalanya diberikan kepada almarhum ibu Subida. Ibu ini pahala mal, ya. Ibu ini saya doain. Sedekah buat beliau, apapun yang dikasih, walaupun senyum pun udah sedekah. Menyapa orang sudah sedekah, mengasih perlindungan atau salaman atau bertatap muka itu sedekah. Itu apalagi bersedekah makanan, apalagi bersedekah doa, apalagi bersedekah bacaan. Apakah orang itu ada yang ibadah ditinggal, sholat ditinggal, keluarganya harus wajib mengfoto.
Kalau nggak anak laki-laki ya anak perempuan. Suaminya iya boleh. Kalau punya sholat yang ketinggalan wajib dikodok. Bang Amin ya. Ibunya ada yang ditinggal sholatnya kodoin Bang Amin. Berapa bulan kodoin. Ini benar-benar anak sejati yang bisa menjunjung tinggi orang tua sudah meninggal. Karena besok ditanya cuma sholat. Pertama ditanya sholat. Bang Amin ngodoin orang tuanya wajib ya. Saran saya. Oh Bang Amin dibantu sama ini berapa waktu yang ditinggalkan dikodoin. Malam ini, besok nggak apa-apa. Ya Pak Amin. Nah kalau puasa ditinggalkan pernah ketinggalan kodok. Kalau nggak mau kodok bayar fidyah. Saya punya beras atau kita fidyah untuk meninggalkan puasa wajibnya. Insya Allah sudah disahkan. Ini para ulama jujur mengatakan kalau dibayar fidyah berarti sudah dibayar puasanya fardu. Jadi nggak di sana ya ibu nggak punya hutang puasa. Terus sholatnya nggak sholat terus dikoto sama anaknya. Insya Allah sholatnya sudah full, nggak bakalan punya utang yang pertama. Bisa tuh dengan sedekah. Kalau memang saya sedekah yang lain cukup ataupun nggak mampu ataupun nggak ada, mayyamutu falam yajib, disarankan, diharuskan, falam yajib bener-bener diharuskan ini katanya. Faman lam yajib fal yusolli rakaataini. Kalau memang harta bedanya nggak ada, miskin, kalau misalnya nggak sedekah yang lain nggak bisa, maka harus malam itu pertama ya sedekah dengan melakukan sholat 2 rakaat. Waktunya bagaimana Ustaz? Waktunya habis maghrib yang bagus. Malam pertama, syukur-syukur malam kedua, syukur malam ketiga. Yang bagus malam pertama setelah dikubur habis maghrib sholat, langsung sholat anisul kubri. Namanya sholat hadiah. Bisa dikatakan sholat mutlak, bisa dikatakan sholat anisul kubri. Tujuannya untuk meringankan almarhum ibunya. Disiksa di kuburan, ditanya di kuburan. Dan bahkan di kuburan itu dijempit, bahkan gelap. Ini yang bisa menerangkan, yang bisa menolong adalah sholat hadiah atau sholat mutlak atau sholat anisil kubri. Sholat hadiah adalah sholat sedekah, dihadiahkan, diberikan. Sholat anisil kubri adalah artinya sholat untuk membahagiakan beliau supaya di akhirat di kuburan bahagia atau menghibur dengan doa. Atau sholat mutlak khusus namanya. Khusus buat orang tua itu namanya sholat mutlak. Saya bacakan. Jadi disarankan sholat 2 rakaat. Tandu. Niatnya usolli sunatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala Allah. Atau usolli sunatal li anisil kubri rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau usolli sunatal mutlaki rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini saran pesan-pesan dari Daus Indonesia. Yang kita harus dibaca bagaimana nih Ustaz? Yukra'u fihima. Ya, yukra'u fihima di antara 2 rakaat ini yang harus dibaca bagaimana? Ae bi kulli rakaatin minhuma Fatihatun Alkitab Wartan. Setelah kita niat usolli sunnatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala. Barang ini keluarganya dipimpin oleh Bang Amril atau Abah. Allah Akbar. Mau baca kabiro walhamdulillah kasir juga boleh. Itu nggak dibaca juga boleh. Langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya. Nah, ini rakaat pertama baca Fatihah. Setelah baca Fatihah wa ayatul kursi marotan. Setelah baca Fatihah ayat kursi. Wa ilahukum ila bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ila wahid la ilaha illa wa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa wa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul. Satu kali. Terus disambung dengan wa alhaakumut takasur marotan. Dibaca dengan surat alhaakumut takasur.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lam. Apal enggak, Bu? Apal enggak? Alhaakumut. Surat Alhaakumut ya, Ida Nasyara dibaca Ida Nasyara martan dibaca dengan 11 kali. Sorry. Alhaakumut takasur martan 1 kali. Fatihah 1, ayat kursi 1 kali. Alhaakumut 1. Nah, wa suratil ikhlas kul huwallahu wa suratil ikhlas ahada asara martan. Baca surat ikhlas 11 kali, Be. Setelah Alhaakumut baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan 11 kali. 1 rakaat. Rakaat kedua udah sujud, terus sujud lagi, duduk, berdiri lagi, itu baca seperti itu lagi 2 rakaat. 2 rakaat. Nambah. Ini namanya sholat tadi. Ya. Jadi 1 rakaat bacanya Fatihah, surat Fatihah, ayat kursi 1 kali, Alhaakumut takasur 1, terus surat Ikhlas 11 kan. Rakaat kedua sama juga. Nah setelah itu tadi fotokopi Muhammad ya, baca saja. Ini setelah sholat salam nggak baca apa-apa, langsung baca gini. Ya, Allahumma inni sholatu hadhis sholatu wa ta'lamu ma urid. Ibu sama Subaidah binti bapaknya, ibunya baca. Artinya bagaimana? Ya Allah, ya Tuhan kami, aku sudah melakukan sholat ya Allah. Silakan apa yang mau diberikan kepada almarhum. Ya, apa yang mau diberikan? Udah saya sholatkan. Saya sudah sholat. Saya sudah sedekah dengan melakukan sholat 2 rakaat. Allah yang akan memberikan pahala. Tujuannya yang pertama. Setelah itu Bang Amil dari Botopi dibaca, ini paduan keluarga. Terus ada yang bukan imam tapi di depan memimpin, yang di belakang ikut bacanya agak kencang depan. Habis maghrib ini langsung. Tujuannya Allahumma ba'as sawaba ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah Tuhan kami, artinya berikanlah pahala untuk si Ibu Subaidah binti Didi Bu. Didi Ibu Subaidah binti ya. Nah, terus ya Allah berikan pahala buat beliau pas waktu di dalam kuburan. Ini di kuburan kan ada siapa-siapa. Gak tahu itu gelap, gak tahu dijepit, gak apa. Nah ini pahala ini yang bisa menyelamatkan di dalam kuburan tar malam ini. Yang paling dasar tar malam. Ba'asallahu min sya'ati ya Allah. Berikan pahala yang luar biasa. Mini-mininya 1 tahun. Ya. Ila qabri fulan. Untuk kuburan ibunya, ya kan? Ya Allah berikan kuburan beliau setelah kita sudah berdoa minta diberikan pahala dan minta diterangi dan minta dihadiri oleh malakun wa alfu malakin, akan dihadiri oleh 1000 malaikat. Mengaku 5 malakin nurun hidayah. Setiap malaikat 1 malaikat akan membawa cahaya. Kalau 1000 malaikat berarti cahayanya 1000. Makam itu di dalamnya akan terang benderang seperti bulan purnama di dalam kubur. Kenapa? Karena saudara-saudara keluarga mau melaksanakan sholat hadi terang, Bu. Terang, Pak. Di dalam kubur terang. Bahkan pun dari malaikat 1000 masuk mungkin satu lubang 1 meter, jadi kuburannya megah. Jadi 1 hektar. Pokoknya muat untuk malaikat 1000. Itu dalam kata 1000. Belum yang malaikat 1000 bisa menumbuhkan 1000 lagi. Berarti berapa? 1000 kali 1000. Melebar 1 dunia. Lebarnya luar biasa. Ini bagi keluarganya yang mau melaksanakan sholat hadiah. Akan diterangi makam itu oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, ya Nak? Nah, terus sampai terangi, dijembarkan penguburannya,
mendapat cahaya, dikurangi siksanya, diampuni dosanya, ditolong. Pertanyaan, siksa yang paling berat tadinya berat jadi gak berat. Sampai kapan diterangin seperti itu? Diselamatkan dari siksa kubur sampai besok dibangunkan hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Pesan saya, referensinya adalah entar habis sholat maghrib langsung sholat Anisul Kubri 2 rakaat. Setelah berdoa, suku-suku berdoa diisi sampai isya, baca Fatihah, baca tasbih. Tapi doa ini entar dibaca supaya kita udah mengadu, ya Allah, udah saya lakukan sholat, silakan dikasihkan pada. Silakan di kuburan, makam itu di kuburan. Kuburan bukan di mana-mana. Di kuburan itu diterangkan oleh 1000 malaikat dan terang benderang dan akan dijembarkan kuburnya mendapat cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu. Kalau menjadi anak yang soleh, berbakti, yang senang dan kasih sayang kepada orang tuanya yang sudah tidak, apa yang kita harus amal? Apa yang kita lakukan? Waktu di dunia tidak bisa menyenangkan, membahagiakan. Saat ini sudah tidak ada. Apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah amal kita bersedekah dan melaksanakan sholat hadiah 2 rakaat supaya beliau di makamnya mendapat cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu adalah ciri khas orang yang husnul khotim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ambu, ini belum pernah mendengarkan hal seperti ini ya. Saya sampaikan, ini untungnya luar biasa. Jangan kita melaksanakan Abu Sholat Tahlilah dikatakan bid'ah, kita berdoa dikatakan enggak baik, jangan, enggak ikut. Ini kitab Az-Zazariyah dari Ibnu Hajar mengatakan Rasulullah bersabda seperti itu supaya ibunya, istrinya Abah mendapat keterangan, lakukan malam habis sholat maghrib, ya be, diimami. Kalau memang apa ibaratnya udah gemeter sambil duduk, nggak apa-apa. Apa sambil duduk, yang imamin anaknya tapi izin dari orang tuanya, karena mengambil insya Allah bacanya udah bagus, di sana udah mendapat bimbingan, ngajinya tekun, zikirnya tekun, bahkan murid tekun. Jadi tinggal menjalankan bahwa ini adalah termasuk cobaan dari keluarga, semua akan mengalami. Dengan cobaan ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan menjadi orang yang bertakwa dan beriman. Amin ya Bu. Sayang kepada ibu. Sayang kepada ibu ya Pak ya. Insya kalau saya lakukan. Habis sholat maghrib berjamaah di sini, langsung dibimbang ambil. Jangan imam lihat tanggal tapi tetap bacakan. Dipoto dibaca langsung. Insya Allah beliau di alam barzahnya, dalam kuburnya mendapat keterangan, mendapat keberkahan, dijembarkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan mudah-mudahan terima amal solehnya, akhir hayat husnul khotimah, dan mudah-mudahan mendapat cucu rahmat oleh Allah Taala besok sehingga dimasukkan surga Allah Taala. Amin. Asalkan ijabah wal barakah ilaihi antum subhanahu Allah. Usul ila rohi ibu, sebentar binti. Allahumma firlah warhamna wa'afiyah wa'afu anda wa nawil dhulika wa wasiku beratasa wa masyihi Allah. Asalkan ijabah wal barakah ya Allah. Mudah-mudahan beliau almarhum mendapat berkah cucuran rahmat dijembarkan terangkan ibunya Allah Ta'ala. Binti mama solehnya, binti mama solehnya ya Allah. Dan mudah-mudahan disediakan surga ya Allah. Usaha timah ya Allah. Khair. Dan mudah-mudahan keluarganya, bapaknya, cucunya punya kesabaran. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita berinvestasi bahwa besok kita juga akan mengalami seperti itu. Ini adalah pelajaran buat kita sekalian dan motivasi buat saya. Dan mohon maaf atas kurangnya, mari kita bersama-sama berdoa baca surat Fatihah. Kita kirimkan hadiah kepada almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidul awwalin akhirin wasallim tabaraka wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan na'am hamdan syakirin hamdan barakatuh mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa la syukru min bagi jalali wa karim al-'azim sultan. Allahumma lana dhulubana khata'na kullaha. Allahumma bayana surya. Allahumma rubi wali walidayya wa lidil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma awsil sababa maqama ila khadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyati wa barakati wa sahbihi wa tabi'in tabi'al misalin yang Allahumma awsil sababa maqarnahu wa nurutana wa qabul bi fadli wa usul ila rafi ibu Subeka binti Bapak Aditi. Allahumma firlah warhamhu wa afiya Allahumma la tahrina ajruha wa la taqina bada Alhamdulillah ya ayat Tuhan mutmainah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadli bihi wa jannati. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyaman wa qiyamana wa sujudan wa tasbihana tahlilana wa taqabbal bi wujuhana ya minal alamin. Wa ya sebelum mati arhamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah sirril fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih, mohon maaf atas segalanya, mohon maaf bukan berarti menggurui, cuma memberikan saran supaya beliau bisa ditolong oleh keluarga yang sama. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.